balik lagi sama Valdi di sini dan kita lagi ada di settingan yang baru nih. Settingan yang baru karena kita bakalan sedikit nge-podcast katanya gitu ya. Nge-podcast tentang bahasan-bahasan yang nantinya pasti relate banget sama teman-teman semuanya. Dan kali ini di segmennya SCH Talk bareng Valdi bakalan ngomongin sesuatu yang mungkin untuk sebagian besar scholars itu tuh lagi relate banget gitu karena pasti sekarang lagi ngalamin itu. Dan sekarang aku udah ditemenin sama salah satu wajah yang harusnya sih nggak asing gitu ya, entah wajahnya entah suaranya karena sering banget terdengar di YouTube-nya Schoolfest. Dan ini ada Ala. Hai Ala. Hai scholars. Asing nih, kalau udah mendengar suaranya kayaknya udah nggak asing sih ya. Suaranya itu sering banget kita dengerin di salah satu segmen di YouTube juga. Coba apa ya, ada yang tahu nggak? Kalian coba komentar di bawah ya. Boleh. Ala gimana Ra? Sehat Ra? Alhamdulillah sehat. Kakak gimana, sehat gak? Alhamdulillah, saya lagi semangat-semangatnya lah akhir-akhir ini gitu karena banyak hal-hal yang menarik gitu dan mungkin juga lagi dirasain sama Ara aja sih. Ya harus tetap semangat dong. Kemarin 17-an kan? Oh iya benar. Tapi kalau dari raut aja sih kayaknya nggak semangat gitu kayaknya. Iya, agak capek sih. Cuman nggak apa-apa karena hidup ini harus lebih sering digapapain. Capek kenapa emang? Lagi KKN. Lagi KKN? Oke. KKN itu berarti apa tuh isinya itu singkatannya tuh? Aku lupa ya. Kuliah kerja ngemil. Enggak, kuliah kerja nyata. Kuliah kerja nyata. Oke, dan itu juga yang bakalan kita bahas kali ini ya. Jadi bahasan yang kebetulan banget Ara juga lagi ngalamin itu gitu. Iya. Bahkan sekarang aja kayak kalau nggak salah lagi mangkir ya. Aduh, ketahuan dong nanti ya. Lagi mangkir, lagi KKN tapi sempet-sempetnya ngonten ya. Di Schoolfest dulu ya. Kesempatan gitu kan, biar nggak capek-capek banget gitu. Oke, dan kita akan membahas tentang KKN karena ya selain Ara pasti teman-teman sekolah di sana yang seumur dengan dirimu pasti lagi ngalamin hal yang sama, itu adalah KKN gitu. Terlepas dari kemarin yang lagi rame-ramenya adalah KKN Desa Penari gitu ya. Kalau ini nggak tahu nih, Ara lagi KKN di mana? Coba boleh ceritain dulu. Aku KKN di kota sih, kota Cimahi. Oke. Tapi itu ngapain tuh emang KKN di dirimu? Kalau aku sih ya banyak sih yang aku alami gitu sama aku alami ya, kita dikelompokkan dalam jumlah yang banyak, terus ditempatin di suatu kelurahan atau desa gitu, di RT RW-nya gitu. Terus ya kita tinggal di sana, ada poskonya, ya nggak ada posko sih, kita nyari, bahkan jadi kita nyari posko dulu nih ke rumah warga gitu, ada yang bersedia memberi atau yang menyewakan. Kalau misalnya kegiatannya sih itu intinya sama aja sih mungkin ya sama rekan-rekan yang lain, scholars yang lain, kayak ngerjain program kerja, yang mana proker itu sendiri pasti kan ditentuin nih sama kelompoknya masing-masing mau berapa proker atau kayak gimana gitu sih. Tapi kalau untuk pembagian job desk nih, berhubung kayak aku kan jurusan ilmu komunikasi, jadi aku tuh kalau di aku dibagi-bagi divisi gitu loh. Ada divisinya kayak kan pasti ada strukturnya kan, ada ketua kelompok, wakil, sekretaris, bendahara, dan divisi-divisinya. Dan aku termasuk ke dalam divisi publikasi dan dokumentasi karena jurusan aku ikom itu. Oke. Gitu. Nah, tapi gini ya, kalau misalnya ngomongin tentang KKN sebelum lanjut ke ceritamu boleh. di per-KKN-an itu ya. Sebenarnya kalau menurut kamu tuh KKN tuh fungsinya apaan sih gitu? Karena berhubung nih aku tuh dulu salah satu jurusan yang tidak melakukan KKN sebenarnya gitu. Jadi aku nggak ngerasain tuh cinlok di tempat KKN sama jurusan lain gitu kan ya. Atau nggak misalnya ada cerita-cerita horor di tempat KKN, aku tuh nggak pernah ngerasain itu gitu. Karena mungkin ya setiap jurusan punya caranya masing-masing buat menerapkan ilmunya gitu kan di lapangan gitu. Kalau aku tuh dulu lebih ke, walaupun mungkin mirip-mirip kali ya, cuman bahasanya tuh bina desa gitu kan. Jadi teknisnya sama, cuman enggak yang kayak beberapa bulan banget gitu, enggak kayak sebentar. Gitu sih gitu, gitu. Tetap ngelakuin kegiatan tapi
ya pendampingan desa, cuman nggak selama itu gitu. Nah, untuk menurut kamu sendiri sebenarnya KKN tuh gimana sih? KKN itu ya sesuai namanya sih ya, kan kuliah kerja nyata. Jadi ya kita kayak mengabdi gitu kepada masyarakat sekitar. Jadi kita tuh bikin program-program yang bisa membantu gitu untuk masyarakat sekitar, yang jelasnya ya bisa manfaat atau mungkin bisa untuk jangka panjangnya di daerah itu. Kayak gitu sih. Kalau tadi apa nyentil masalah cinlok dan juga apa horor Yap, nih. yap, yap. Gimana? Kalau cinlok, itu jelas pasti ada kan, karena biasanya kan cinta datang itu karena terbiasa bareng. Oke, betul. Mhm, BTW kamu udah berapa, sekarang tuh bener-bener lagi KKN kan ya? iya Udah berapa KKN. lama? Sekarang terhitung dari tanggal 1, sekarang tanggal 21 berarti 21 hari. Oke, dan itu tuh bareng terus gitu kan ya? Heeh, bareng terus. Gimana? Ada yang kayak gitu, yang katanya Aduh karena bareng tuh jadi muncul, aduh, ada gak ya? yang modus mah ada sih Ya pasti. ya ada sih kalau itu. Tapi seru deh kalau schoolers atau teman-teman yang lain nih misalnya mau KKN, terus dia tuh punya Mhm, pacar nih. mhm. Tempat KKN ini tuh ibaratnya kayak menguji kualitas pacar gak sih? Oke. Karena ya itu balik lagi kan, cinta datang karena terbiasa. Jadi menguji atau kita tuh bisa tahu pasangan kita tuh setia atau enggak Mhm. gitu. Oke, dan itu yang terjadi pada dirimu gitu ya? Gimana ya? Pintu keluar di sana ya? Iya betul, boleh. Mungkin kalau mau dikontak dulu biar Aduh, aduh. gimana? Kalau soal cinta sih aku sekarang sendiri aja. Oke. Oh, Sendiri habis aja. putus? Yah, aduh. Lah, Oh iya perasaan waktu itu taunya iya, masih perasaan ya? di konten sebelumnya masih Aduh. dianterin, gimana itu? Aduh, ya gimana ya guys ya. Mungkin belum jodoh, nggak tahu Oke, kan ya kalau berarti jodoh. KKN jadi momen paling tepat dong ya? Nggak Nggak, juga? nggak gitu juga kan, ya KKN aja. Oke. Tapi Mm. gini, kita nggak bahas tentang eh dirimu after putus dan ikutan KKN ya. Kita nggak ngomongin itu. Cuman Oke. ada nggak sih sebenarnya realita cinlok di KKN yang emang kamu lagi rasain sekarang gitu? Kalau aku rasain sih enggak ya, maksudnya tuh aku belum ada kayak ketertarikan sama cowok gitu, karena Karena kan baru banget, kan belum move on juga. ya Ini kita nggak ngomongin ya kamu makanya ya. gitu. Tapi ada nggak misalnya yang kamu tuh lihat ternyata memang ada? Kalau kalau lihat ada kayak yang awalnya tuh mereka tuh nggak pernah bareng gitu, terus Hmm, kayak tiba-tiba kok bareng terus, kayak ke warung kemana tuh bareng nempel terus gitu kan. oke. Jadi kayak orang-orang juga udah kayak bilang cinlok ini pasti cinlok, Hmm, karena dari kayak dosen pembimbing lapangan juga, yang tahun kemarin dia dampingi gitu, hmm, itu tuh menghasilkan 6 pasangan dari oke. kelompok KKN itu, Oke. gitu. Menarik ya. Jadi sebenarnya tempat atau macamblang terhebat itu adalah bapak-bapak kelurahan waktu KKN kayaknya ya. Karena Iya bener bener bener, gimana warga gimana? sekitar tuh kayak misalnya ini teman aku yang barengan itu kayak, "Ih aduh Neng," gitu, digitu-gituin loh. Aduh. Jadi kayak makin ke kitanya atau mungkin ke dianya gitu, jadi kayak ya malu-malu kucing gitu, Mhm. ngerti kan? Oke. Dan itu tuh teknisnya kan berarti disatuin sama lintas jurusan ya nggak sih? Betul betul. Kamu sendiri itu sekelompok tuh berapa orang dan dari jurusan mana aja? Kalau aku bakal kaget nggak ya jumlah? Hmm. 31 orang. Oh, oke, ya 31 orang di satu 31 orang. tempat berarti yang sama gitu ya. Mhm Dan mhm. itu tuh eh berarti ada 31 jurusan atau gimana? Enggak gitu. Gimana? Ya ada, kan kalau di kampus aku tuh cuma ada 4 fakultas. Oke. Nah dari 4 fakultas itu sendiri ada gitu di setiap jurusannya, kayak dari manajemen, terus hukum, tekniknya pun ada beranak kan, kayak teknik sipil, teknik industri, sampai Hmm. arsitek, Hmm. pokoknya ada semua pokoknya, Oke. macem-macem lah. Dan itu yang jadi alasan kenapa cinlok ini jadi mungkin muncul ya nggak sih? Ya mungkin gitu kan karena bosen gitu lihat teman sejurusannya, terus Hmm. nge-refresh otak gitu ngeliat yang baru gitu, kayak wah gitu mungkin, atau Oke. mungkin kayak oh aku cocok deh sama dia mungkin kan gitu. Oke. Menarik. Aduh, aku tuh jadi Mau nyoba? suka suka nyesel kenapa Oh dulu tuh nggak ada KKN gitu. Karena itu menarik banget ya, udah jadi terbayang-bayang gitu zaman hmm. perkuliahan. eh
oh akan ada momen KKN yang bisa Hmm. mempertemukanku barangkali dengan Ini seseorang dia. di jurusan lain, tapi ternyata tidak. Jurusan aku tidak melakukan itu gitu. Makanya ini jadi menarik banget buat diobrolin. Nah cuman nih agak serius dikit lah ya ngomongin Boleh. tentang eh, KKN dan harus bikin proker ya tadi ya. Iya Prokernya betul. sendiri emang kayak gimana? Berarti si 31 orang itu tuh kayak semacam bikin panitiaan atau kayak gimana sih? Bisa dibilang kayak gitu kan tadi aku udah bilang kayak awalnya dibagi per divisi dulu kayak gitu. Tapi Hmm, si 31 orang ini kalau dari kampus aku dituntut untuk bikin tiga oke. program. Kayak satu program unggulan atau program utama, kedua yang pengabdian khusus pengabdiannya, yang Mhm. ketiga tuh kayak partisipatif gitu dari program daerah itu yang udah ada. Oke, oke, Kayak oke. gitu. Jadi 31 orang itu dibagi lagi nih ke 3 kelompok itu. Nah, dari 3 kelompok itu nanti kita kayak saling berdiskusi lagi Mhm, gitu. mhm. Program apa ya yang cocok di desa itu, kayak desa ini tuh punya masalah apa sih Oke, yang oke. bisa kita bantu, kayak gitu teknisnya. Tapi se-relate itu nggak sama jurusanmu atau jurusan yang lain lah gitu? Itu apa tuh? Ya kayak misalnya kalau kalau kamu kan ilmu komunikasi ya, Heeh. ya mungkin kalau bikin-bikin kegiatan di desa yang ya masih masih banyak nyambungnya lah kalau ilmu komunikasi barangkali ya. Heeh. Tapi jurusan lain yang misalnya jurusan teknik gitu, apakah mereka ngebangun jembatan selama Nggak KKN itu nggak atau gitu, nggak gitu gimana? juga. Makanya se-relate itu nggak sih gitu sama jurusannya? Kalau misalnya ditanya serelate itu sama jurusannya mungkin enggak ya, Mhm, kayak mhm. kayak yang misalnya tadi yang kayak teknik elektro misalnya, Mhm, dia nggak bikin robot atau nggak bikin mhm, apa gitu mhm. di desanya, cuman saling membaur dengan tujuan yang sama aja Oke, gitu. oke. Karena tujuan utamanya ikut KKN itu pasti jelas untuk mengabdi, untuk, improve skill Mhm, diri mhm, sendiri juga sama mhm. untuk keperluan kampus kan, kayak Oke, gitu. karena mungkin jadinya beda sama magang kali ya? Kalau magang kan itu sesuai jurusannya Mhm, kan, mhm. kayak diarahin Iya gitu. betul. Kalau KKN tuh enggak gitu. Kita tuh harus kayak bener-bener, kalau bisa mencakup semua skill atau jurusan yang ada itu bagus, tapi kalau enggak kan ya susah juga gitu kan, jadi harus ada beberapa yang mengalah gitu. Nah itu sih sebenarnya kalau misalnya tadi KKN sama magang, ya berasa banget ya bedanya gitu. Karena kalau kalau dulu tuh ya misalnya kalau magang anak elektro ya magang di tempat servis misalnya Ya gitu ya. misalnya kayak Atau gitu. misalnya dulu putar aku di psikologi magang misalnya di perusahaan internship untuk jadi HR gitu kan jadi HRD atau apa itu memang langsung relate sama jurusannya Jurusan. masing-masing. Tapi ternyata KKN itu nggak gitu ya. Enggak gitu. Tapi kalau untuk jurusan yang kayak pendidikan kayak matematika yang kayak gitu mungkin relate karena kan ada Oke, pengabdian, oke. kayak ngajar Ah, bisa ah, itu. ah. Ya betul betul betul. Tapi mungkin lebih ke general secara soft skill kali ya. Iya soft Nggak skill. benar-benar hard skill yang mereka Dan jurusan jurusan. apa gitu kan. Oke oke. Tapi itu balik lagi sih tergantung sama masalah atau problem yang kita temukan gitu Oke oke. di tempat kita Oke KKN. oke oke oke. Nah di sana tuh berarti rencananya akan total berapa lama tuh? 1 bulan. Sekarang kan Sebulan, Agustus sebulan. berarti 31 hari. Sebulan itu nggak akan balik, nggak pulang-pulang tuh gimana tuh? Itu kalau itu gimana sistem dari kampus atau enggak dari setiap kelompoknya. Kalau di aku itu kayak ada piket, Oke, sistem piket oke, gitu. oke. Kayak beberapa hari piket 1 pulang, nanti diganti sama piket 2, kayak gitu aja terus. Jadi masih ada pulangnya kalau aku. Iya, sekarang aja di sini kan ya. Ya sebenarnya aku juga piket sih tadi itu. Nah, oke. Udah ampun nanti Bisa ketahuan. dipahami lah. Ya, ntar kalau ini udah tayang mungkin kamu udah beres kakaknya. Aman. Oke. Dan itu tuh berarti stay di sana. Tuh kamu ada nginepnya berarti? Iya nginep itu tuh. Kan piket tadi itu nginep maksudnya. Oke, oke. Dan itu di mana? Itu tuh yang tadi aku bilang posko. Poskonya itu kita nyari ke warga, ada yang mau menawarkan, maksudnya disewakan gitu, atau yang ada juga yang secara ikhlas kayak oh ya udah pakai aja rumahnya kebetulan kosong atau apa. Oke. Kalau aku ya kebetulan warganya baik dan kayak ya udah dikasih aja gitu dengan alasan karena katanya tuh dulu juga anak saya KKN. Oke. Nah, yang ngerti kan? Padahal sini semua dapat itu persenan tuh dari kampus biasanya. Oh, Nggak tahu juga ya. Nggak ikutan. Ya, oke. Dan kan nginep ya, nginep selama sebulan dan kalau yang namanya KKN itu identik banget sama
perhororan juga kan ya. Ya Ah. bahkan sampai ada filmnya lah yang memang luar Iya. biasa, dan bahkan cuma bukan film itu aja, tapi dari zaman dulu KKN Ada. kan selalu identik banget gitu sama hal-hal horor gitu. Walaupun kalau secara logikanya ya lu orang luar desa itu terus nginep di sana ya mungkin yang nggak biasa, Orang baru lah ya. orang baru lah gitu. Terlepas dari misalnya memang beneran ada yang horor-horor, ya lebih karena itu sih aku mikirnya. Tapi kamu sendiri gimana? Banyak sebenarnya. Tuh kan ada aja gitu. Ada aja. Karena warganya itu belum tentu tahu ngalamin hal-hal horor Nah, gitu. benar-benar karena ya mungkin orang baru gitu, jadi mereka mungkin merasa asing dengan kita gitu. Percaya nggak percaya, ada atau enggak ya kayak gitu mungkin. Ada pengalaman horor kayak gitu. Oke. Dan yang kamu sendiri, yang kamu alamin sendiri ada nggak? Ada. Gimana? Waktu Cerita mandi. dikit lah ya. Ini tiba-tiba jadi SCA horor ini. Waktu mandi adegannya kayak agak mirip yang KKN Desa Penari itu loh. Oke, yang mana tuh? Belum nonton. Nonton saya. Nonton. Ada yang scene siapa sih yang mandi, yang lagi mandi pokoknya. Aku Oh, tuh soalnya lagi itu scene mandi, jadi aku kayak tutup mata gitu kan. Soalnya nggak boleh, masih kecil. Oh iya. Dek, umur berapa Dek? Iya, masih kecil saya. Gimana? Jadi kan waktu itu aku lagi mandi nih. Tapi emang karena aku bukan indie itu yang bisa melihat pun, jadi kayak nggak ditampakkan tapi suara. Oke. Jadi kan aku lagi mandi nih. Aku nyalain keran. Tapi udah kayak gitu ada suara kayak gini nih. Tapi cowok kayak menggeram, tapi cowok gitu. Satu kali aku matiin keran gak ada suaranya, aku nyalain lagi, kedua kali ada, sampai ketiga kali ya udah aku buru-buru beres mandinya gitu. Itu yang punya rumah aja kali. Enggak ada siapa-siapa kan. Kalau posko aku itu 2 lantai, ada lantai atas dan bawah. Aku mandi di lantai bawah, dan di lantai bawah tuh emang lagi kosong, lagi pada di atas lagi masak. Dan gak ada cowok karena posko kita dipisah, ada posko cewek, ada posko cowok, kayak gitu. Yang lain ada yang ngalamin hal yang sama nggak? Ada Terus lebih langsung parah. diceritain gitu? Ada Gimana? bahkan lebih parah, kayak dipegang, ditepuk gitu loh. Ditepuk, terus bahkan ada yang ngeliat Ngelihat apa tuh? mbak-mbak. Oke, Si mbak-mbak. Ya si mbak, atau ya adalah banyak pokoknya. Tapi alhamdulillahnya nggak ada yang sampai kerasukan atau kayak gitu, nggak ada. Jadi kayak mereka mengganggu tapi tidak secara brutal gitu. Tapi Gitu. kenapa sih? Aku penasaran sih. Kenapa KKN identik banget sama hal yang kayak gitu kalau menurut kamu? Aku juga bingung ya, cuman ya balik lagi mungkin itu tadi yang kata kakak bilang, kita tuh orang baru dan merekanya tuh mungkin merasa asing dengan kita, makanya pengen kenalan, mungkin caranya seperti itu gitu. Kayaknya sih gitu. Ini Kayaknya. siapa Iya, nih gitu gitu. kan. Wah, ada mahasiswa katanya gitu ya. Oke, Gitu. tapi kalau misalnya kita balik ke serius lagi, Boleh. ngefek nggak sih? Manfaat nggak sih KKN? Iya. Manfaat kok. Oke. Manfaat. Manfaat kok. Wah. Ya maksudnya ya kita jadi punya pengalaman, dan maksudnya pengalaman tuh ya banyak lah dari selama sebulan pengalamannya, tapi yang paling pengaruh di aku sih kayak teamwork gitu. Oke. Kita kan dipersatukan dengan banyak orang dengan kepala yang berbeda-beda, dengan sifat yang berbeda-beda, tapi kita tuh harus mencapai tujuan yang sama gitu kan, yaitu program kita gitu. Ya kita harus bisa berbaur, adaptasi, yang sampai bisa mencapai kerjasama itu loh. Gak cuma itu, kayak kepemimpinan, mandiri. Aku tuh anaknya manja loh, tapi dipaksa mandiri kan di KKN. Banyak deh lebih kayak ke skill-skill yang ada dalam diri kita gitu. Oke. Dan sekarang kamu udah masuk ke 20-an hari lah ya gitu. Emang ekspektasi kamu di awal per KKN tuh kayak gimana sih, dan terbukti nggak selama kamu KKN itu? Ekspektasi aku tuh karena udah gitu, ada filmnya juga yang kayak gitu-gitu. Aku tuh kayak mikirnya tuh, oh KKN tuh kayak di pelosok banget gitu loh, nggak ada sinyal, serba kayak gitu. Aku mikirnya kayak gitu, dan ternyata pas aku alami dan jalani kayak enggak, ini perasaan aku kayak balik kampung gitu. Oke, dan kebetulan emang dapat tempatnya juga nggak yang gimana banget sih ya. Iya kayak gitu. Awalnya aku berekspektasi kayak gitu sih. Aku malahan sebelum mulai KKN ini aku takut gitu. Kayak ya aku bisa nggak ya? Gimana ya kalau orang-orangnya nggak welcome, atau teman-temannya juga malah
nggak suka sama aku atau kayak gimana. Udah kayak gitu, tapi ternyata enggak kok, nyantai. Serius tapi santai yang aku rasakan. Dan berarti kamu kurang lebih sekitar berapa tuh? 9 harian lagi kali ya? 9 hari 10 harian lagi. Itu ngapain aja tuh berarti akan yang dilakukan di sana? Kalau kita selama sisa waktu yang kita punya gitu, kita nyelesain dulu program yang belum beres. Abis kayak gitu pasti ya kita nyusun laporan. Laporan ke kampus gitu kalau kita udah beres. Dan paling mungkin syuting film atau dokumentasi gitu karena tuntutan dari kampus gitu. Dan itu nanti after itu si laporannya gimana? Cuma dikumpulin aja atau ada presentasinya juga atau gimana? Ada presentasi. Nanti tuh kita setelah kita ngumpulin laporan, kita dipanggil, kita presentasi di depan rektor bahkan dosen-dosen yang lainnya gitu. Kalau kita tuh di sana ngapain aja dan apa aja yang kita capai, bla 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 kayak gitulah. Ya ibaratnya sidang. Dan jadi syarat juga buat sidang skripsi, kayak gitu nggak? Sebelum skripsi itu kita dituntut harus udah KKN. Gitu. Tapi ada yang nggak ikutan nggak sih? Ada aja. Dan itu berarti imbasnya nanti nggak akan bisa sidang gitu ya? Nggak bisa sidang, nggak bisa lulus intinya karena itu kan salah satu syarat untuk lulus kan. Gitu. Nah, buat kamu yang walaupun belum tuntas nih, masih ada beberapa hari lagi KKN-nya. Buat teman-teman, buat scholar semuanya yang di sana, punya saran nggak sih gitu? Buat mereka yang memang entah itu lagi ngadepin KKN atau akan barangkali gitu, biar tidak terlalu berekspektasi negatif lah, atau memang bisa lebih struggle di sana, atau biar mereka semangat dapetin calon teman hidupnya gitu kan. Gimana? Boleh kasih statement mungkin atau tips, saran atau apapun itu buat scholar di rumah. Boleh. Untuk scholars di rumah, saran dari aku gitu, jangan takut untuk ikut KKN karena KKN itu tidak seserem yang ada di film-film atau sehoror orang-orang cerita, enggak kok. Asal kaliannya berani dan kalian kayak gak menganggap itu beban gitu. Kalian tuh bakal kayak ya udah santai, meski capek tapi santai gitu. Karena ya ambil positifnya aja, kalian bakal ketemu relasi baru, teman baru, pengalaman baru, dan kalian bisa nge-upgrade diri kalian di situ. Iya, bisa ketemu jodoh baru gitu kan. Iya betul. Yang mau ganti ayang bisa lah. Waduh. Diganti tapi kalau udah putus ya, jangan masih punya pengen ganti ya gitu. Tapi awas, hati-hati karena katanya biasanya yang cinlok di KKN itu itunya ketika KKN usai, kisah cintanya juga usai. Waduh, iya gitu, bisa. Gitu. Karena kembali ke realitanya masing-masing ya gitu. Iya. Bahkan pertemuan juga mungkin jarang ketemu lagi kan. Iya. Kayak gitu. Berarti itu hanya sementara, teman-teman. Hanya jangan singgah. tergoda sama cinta lokasi di tempat KKN ya, itu bahaya ya. Oke deh. Sip, gitu aja kali ya Ara, karena kayaknya ini Ara juga udah harus balik lagi ke pos KKN ya gitu. Iya, aduh, aku tuh kabur sebenarnya. Jangan ditiru, jangan dicontoh. Dan thank you banget Ara, semoga lancar KKN-nya. Semoga disegerakan beres semuanya programnya sampai nanti presentasi gitu kan. Dan kita lihat nih apakah dalam waktu 10 hari ke depan akan ada benih-benih yang muncul barangkali. Ara dengan laki-laki dari jurusan lain, gak ada yang tahu loh. We never know. Iya, we never know. Katanya kita gak akan pernah tahu. Dan thank you ya buat teman-teman semuanya. Bye.